Kaget. 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 Ya kaget. 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 Ya kaget. Dan rasio penduduk berpendidikan S2 dan S3 terhadap populasi produktif itu juga masih sangat rendah sekali kita ini. Saya kaget juga. Kemarin dapat angka ini saya kaget. Indonesia dan rasio penduduk berpendidikan S2 dan S3 terhadap populasi produktif itu juga masih sangat rendah sekali kita ini. Saya kaget juga. Kemarin dapat angka ini saya kaget. Jokowi kaget, baru sadar ternyata lulusan S2 dan S3 di Indonesia di bawah Vietnam dan Malaysia. 2 periode mau habis ngapain aja, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Kang Sen di Indonesia Radio. Para sobat, presiden kita ini sering kaget, dikit-dikit kaget, dikit-dikit kaget, kadang-kadang kagetnya loncat-loncat. Bayangkan para sobat, 2 periode hampir habis loh. 10 tahun hampir saja berlalu, tinggal hitungan bulan saja. Tapi Jokowi baru nyadar, baru menyadari kalau lulusan S2 dan S3 Indonesia secara prosentase jauh di bawah Vietnam dan Malaysia. Secara prosentase jauh kalah dibandingkan dengan lulusan S2 dan S3 Malaysia dan Vietnam. Sebenarnya yang dibutuhkan rakyat Indonesia itu bukan kaget, Pak. Saya kaget, bukan itu. Karena Jokowi sering kali kaget. Ada informasi apa, saya kaget. Saya baru mendengar, saya kaget. Bukan itu. Yang penting adalah apa actionnya pemerintah Indonesia terhadap fenomena S2 dan S3 di Indonesia kalah atau di belakang alumni atau lulusan S2 dan S3 Vietnam dan Malaysia. Kebijakan konkretnya apa? Sebagai contoh, Pak Jokowi tahu dong, anak Pak Jokowi sering keluar-keluar ketika kampanye, makan siang gratis, makan siang gratis. Sementara Menteri Perekonomian Kabinet Pak Jokowi yaitu Airlangga Hartarto punya usul kalau makan siang gratis mau diambilkan dari BOS, bantuan operasional sekolah. Pak Jokowi kaget, kaget, sampai lompat kaget karena lulusan S2, S3 kalah dibandingkan dengan Malaysia dan Vietnam. Tapi Bapak membiarkan, tidak berkomentar ketika Menteri Perekonomian Bapak mengatakan makan siang gratis akan diambilkan dana dari BOS. Pak Jokowi boro-boro mau menaikkan prosentase lulusan rakyat Indonesia itu S2 dan S3. Lah, yang sekolah SD, SMP saja dana BOS-nya mau ditarik, dana BOS-nya mau dikurangi untuk modal makan siang gratis. Boro-boro mau memikirkan S2 dan S3, Bapak pikirkan dulu saja deh. SD, SMP, bagaimana mereka anak-anak kita mau sekolah, anak-anak nggak mampu itu jika dana BOS-nya mau diambil, ditarik sebagian untuk makan siang gratis. Bapak kaget nggak? Aku kaget. Dana BOS mau untuk makan siang gratis. Apa begitu? Kaget. 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 Ya kaget. 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 S2 dan S3 terhadap populasi produktif itu juga masih sangat rendah sekali kita ini. Saya kaget juga. Kemarin dapat angka ini saya kaget. Indonesia itu di angka 0,45%. 0,45%. Negara tetangga kita, Vietnam, Malaysia, sudah di angka 2,43%. Para sobat,
apakah pantas Jokowi mengatakan saya kaget? Saya kaget baru kemarin dapat angka 0,45% lulusan S2, S3 di Indonesia, sementara Vietnam, Malaysia sudah 2,43%. Lah Pak Jokowi hampir habis 2 periode kemana saja? Ngurus opo wae? Kok kaget baru tahu? Admin malah berpikir, bukankah makin bodoh suatu negara, makin gampang disogok BLT, makin rendah tingkat pendidikan suatu negara, katakanlah yang banyak nggak lulus SD, banyak kemiskinan, bukankah lebih mudah untuk disogok bansos dan lebih mudah buat calon presiden atau calon wakil presiden yang tak punya kapasitas, yang nggak punya kemampuan, nggak punya wawasan, pendek kata bodoh pelongo-pelongo pun akan bisa menang asal mau nyogok bansos, asal mau uang negara dipakai untuk nyogok rakyatnya dengan kata-kata ini bansos dari presiden dan anaknya presiden sedang mencalonkan diri menjadi wakil presiden. Jangan lupa coblos ya anaknya presiden, apa seperti itu? Nah, kalau tujuannya ke arah sana, lebih menguntungkan rakyatnya bodoh, rakyatnya pelongo-pelongo, karena mudah disogok. Sementara jika S2, S3-nya makin tinggi, maka sangat sulit untuk menyogok mereka yang telah pintar. Negara maju 9,8%. Jauh sekali. Saya minggu ini akan rapatkan ini dan mengambil kebijakan policy untuk mengejar angka yang masih 0,45% ini. Dan akhirnya ditemukanlah solusi untuk menaikkan persentase S2, S3 di Indonesia, yaitu makan siang gratis. Apapun masalahnya, kasih saja makan siang gratis. Dan yang luar biasa, makan siang gratis, dananya, budgetnya diambilkan dari bantuan operasional sekolah. Bukan S2, S3-nya yang makin meningkat, tapi anak-anak yang putus sekolah karena tak mampu, karena selama ini tergantung dari dana bos, mereka tak kuat membayarnya. Lebih diutamakan makan siang gratis daripada pendidikan. Apa ngono Pak Jokowi? Nggak tahu anggarannya akan didapat dari mana, tapi akan kita carikan agar S2, S3 terhadap populasi usia produktif itu betul-betul bisa naik secara drastis. Sudahlah Pak Jokowi, nggak usah bilang aku kaget, saya kaget. Sudah, rakyat sudah tahu bahwa selama hampir 10 tahun rezim ini gagal total. Di semua lini kebijakan, di semua program gagal. Kemiskinan makin tinggi, ekonomi nyusut, hutang luar negeri makin banyak. Cuma satu kesuksesan Pak Jokowi, yaitu sukses mengantarkan anak EDW menjadi wakil presiden Indonesia. Bagaimana pendapat para sobat? Silakan tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.